Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah, kita bisa bertemu lagi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian pembelajaran daring kita, yaitu tentang materi pelajaran kita kali ini, yaitu matematika. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, Ustadz berharap kalian dalam keadaan sehat, walafiat, serta keluarga dalam keadaan sehat juga, dan mudah-mudahan bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Ini adalah materi terakhir kita sebelum nanti ulangan harian terkait dengan himpunan. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama memulai pelajaran ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini adalah terkait dengan diagram Venn. Diagram Venn ini adalah salah satu cara kita untuk memudahkan menyelesaikan masalah terkait dengan masalah-masalah untuk menyelesaikan soal-soal himpunan, yaitu terkait dengan irisan, gabungan, dan sebagainya, akan lebih memudahkan kita. Tapi sebaiknya kita dalami dulu, kita fahami dulu apa sih itu diagram Venn, tentang pengertiannya dulu ya. Diagram Venn itu adalah diagram yang digunakan, ya, sekali lagi, yang digunakan untuk apa? Untuk menyatakan suatu himpunan. Jadi untuk menyatakan suatu himpunan secara apa? Secara visual atau gambar, sehingga nantinya lebih mudah, ya, dan bisa menentukan himpunan tertentu atau yang ditanyakan atau yang dipersoalkan atau yang dimasalahkan menjadi nyata jadinya. Terus ciri-cirinya yang harus kalian pahami terkait dengan diagram Venn, yaitu nanti ada semesta pembicaraan. Semesta pembicaraannya apa? Contohnya semesta pembicaraan adalah buah-buahan. Nah, kan masih luas itu buah-buahan, sehingga nantinya akan digambar. Bagaimana cara menggambarnya? Nah, nanti kita bahas. Terus semestanya itu disimbolkan dengan S, ya. Dan cara menggambarnya memakai persegi panjang. Boleh persegi panjang yang sama sisi, boleh, ya. Nah, untuk menyatakan himpunan yang akan kita bicarakan, kalau semesta itu kan luas. Nah, tadi Ustadz bilang buah-buahan. Contohnya, kalau buah-buahan yang istilahnya buah yang juga merupakan sayur. Nah, karena cuma sedikit buah yang juga merupakan sayur. Contohnya buah yang juga merupakan sayur itu kan tomat, kan ya. Terus apa lagi? Buah mentimun itu kan juga merupakan sayur, ya. Itu menjadi ciri khusus. Agar lebih jelasnya nanti kita coba, ya, bagaimana sih menentukan diagram Venn, menggambarkannya dengan gamblang jelas. Insya Allah ntar lagi ada langkah-langkah yang termudah untuk kalian, ya. Kita lanjutkan terkait dengan langkah-langkah, ya, langkah-langkah untuk menggambar diagram Venn. Bagaimana caranya? Ya, tadi sudah disebutkan bahwa diagram Venn itu ada persegi panjang, lalu di pojok kiri atas itu ada tulisannya S, itu artinya semesta, ya. Lalu ada lingkaran-lingkaran atau kurva tertutup. Nah, yang pertama yang harus kalian pahami adalah, ingat ini harus dipahami baik-baik juga, ya, bahwa himpunan semesta biasanya digambarkan dengan persegi panjang dan lambang S itu semesta, ya, ditulis pada sudut kiri atas gambar persegi panjang tersebut. Ustadz ulangi. Jadi cara membuatnya yang pertama adalah kalian membuat persegi panjang, ya, persegi panjang, ya. Boleh sama sisi, boleh, nggak apa-apa. Persegi panjang dulu, ya. Sudah, baru di pojok kiri atas, berarti ke atas di kiri, ditulis si S, ya. Setelah itu
contoh yang lebih real, kalian akan dapatkan di sini. Nih contohnya ini. Nah tuh, jadi kalian buat persegi panjang dulu, sudah, ya, udah digambar, baru ditulis semestanya di mana, lambang S-nya di pojok kiri atas, ya, pojok kiri atas. Sekali lagi, real gambarnya seperti itu, ya. Oke, itu langkah pertama. Gampang kok ini. Lalu bagaimana langkah kedua setelah digambarkan persegi panjang? Langkah kedua adalah menyatakan himpunan, ya. Selain himpunan kosong nggak berarti nggak usah digambar kalau himpunan kosong, ya. Nanti himpunannya itu digambar dengan apa? Lingkaran. Boleh oval, boleh, ya. Yang penting kurvanya tertutup. Nanti ada lagi, ya, soal itu yang lebih lonjongnya tidur atau berdiri boleh. Ya, yang penting kurva tertutup, ya. Oke, kita coba gambarkan ini, ya. Langkah pertama tadi apa? Membuat persegi panjang. Langkah berikutnya taruh lambang S di pojok kiri atas. Lalu untuk menyatakan himpunan-himpunan bagaimana? Pakai apa? Lingkaran atau oval atau lingkaran. Kurva tertutup kok lingkaran. Ustadz ulangi, setelah persegi panjang, pojok kiri atas dikasih lambang S, baru lingkaran atau oval boleh. Nah tuh seperti itu, ya, para penempatannya. Oke, sudah ulangi, persegi panjang, huruf S di atas kiri, pojok atas kiri, baru ditulis himpunannya dengan menggunakan lingkaran atau oval. Bulat telur bolehlah. Itu langkah kedua, gampang kan, ya? Hanya ditambahi oval kayak telur gitu, ya. Boleh lingkaran? Boleh. Yang penting kurva tertutup. Nah, langkah yang ketiga, langkah yang terakhir, cara membuat diagram Venn adalah setiap anggota itu ditunjukkan dengan nokta atau titik, ya. Setiap anggota ditunjukkan di gambar Venn itu, di diagram Venn-nya itu dengan apa? Nokta atau titik, ya. Di samping nokta atau titik tersebut disebutkan anggota himpunannya, ya. Biar nggak ribet, nggak ruwet, biar nggak mumet, ya. Ini contohnya nih. Tadi kan sudah disuruh gambar persegi panjang, lalu simbol S di pojok kiri atas, kan gitu, ya. Nah, kita akan menyatakan himpunan. Nah, contohnya adalah, nah, seperti itu. Sudah ada kurva tertutup atau lingkaran atau oval. Lalu, ya, kita lihat contohnya. Himpunan A, anggotanya berapa itu, coba dilihat. Iya benar, 1, 2, 3, dan 4 anggotanya ada 4. Berarti himpunan A ada 4 anggota. Maka ditulis pakai nokta, terus ada menyebutkan anggotanya. Anggotanya apa aja? 1. Nah, himpunan A anggotanya apa? 1. Itu ada noktanya kan? Ada titiknya maksudnya, ya. Terus titik 2, nokta lagi 3, itulah yang disebut. Nah, lagi contohnya biar jelas, ya. Yang sekarang ada ini anggota himpunan B yang anggotanya cuma ada 3, anggotanya cuma 3, yaitu 7, 8, dan 9. Bagaimana cara menulisnya? Ya nokta dulu, ya. Nah gitu. Paham kira-kira? Gampang sekali, mudah sekali, ya, cara membuat diagram Venn. Langkah-langkahnya hanya 3. Membuat kotak, pojok kiri atas tulis S, baru membuat oval,
Terus disebutkan anggotanya memakai nokta atau titik. Boleh titik lah. Nah, bagaimana sih kita ingin membuat contohnya yang lebih real? Nah, coba ini. Contoh yang lebih nyata ini ya. Perhatikan baik-baik soalnya. Contoh nomor 2 ini. Diketahui S itu semesta ya. S itu bilangan cacah kurang dari 10. Ingat, bilangan cacah kurang dari 10. Lalu himpunan A apa anggotanya? 1, 3, 5, 9. Iya. Anggota himpunan B anggotanya mana saja? Iya, betul. 1, 2, 4, 6, 8. Coba perhatikan baik-baik ya. Semestanya himpunan A dan himpunan B. Bagaimana? Coba kalau digambarkan dalam diagram Venn kayak apa ini? Ya, coba ini cara menjawabnya. Tentukan dulu semestanya. Kan kurang dari 10. Berarti anggotanya berapa aja kalau bilangan cacah? 0, betul. Sampai 9 saja, kan kurang dari 10. Ya, berarti 10 nggak ikut. Lalu bagaimana cara menggambar diagram Venn-nya? Sama persis seperti tadi. Persegi panjang. Terus kalian buat semestanya, baru dibuat lingkaran atau oval, bulat telur lah. Terus buat lagi. Ustadz, lo kok itu numpuk? Iya, karena kenapa? Coba perhatiin, himpunan A dan himpunan B ada. Ya, sekali lagi, ada anggota yang sama. Nah, di situ tempatnya. Kan kemarin Ustadz udah bilang ya, yang kemarin kalau anggotanya ada 2 disebutkan 1. Itulah yang disebut irisan ya. Jadi anggota himpunan A kalau digambar dalam diagram Venn ya, coba itu ada noktanya, jangan lupa ya. 3, 5, 7, 9. Ingat, nanti terakhir yang sama atau yang kembar itu nanti terakhir. Oke, sekarang yang B. Ya, anggotanya berapa yang B yang nggak kembar dulu? 2, jangan lupa nokta, 4, 6, 8. Nah, ada yang kembar, ada, taruh di tengah-tengahnya. Itu ya. Taruh di tengah-tengahnya. Di mana tempatnya? 1. Tuh caranya. Berarti 1 itu anggotanya A, 1 anggotanya B. Jadi cara menggambarnya begitu. Ditumpuk yang 1 saja. Ustadz, bagaimana kalau ada 2? Ya ditumpuk. Ada 2 di situ, ya. Karena kebetulan contohnya cuma 1 yang kembar. Kalau ada 2, ada 3, ya ditumpuk di situ, ya. Nah, coba perhatiin. Semestanya itu kan 0 sampai 9. 0-nya nggak ada. Ditaruh di mana? Ya di tempat semestanya. Semestanya itu kan kotak. Berarti naruhnya di luar lingkaran. Kedua-duanya itu, di luarnya A dan di luarnya B. Boleh di atas, boleh di bawah. Nah, Ustadz gambarnya di atas 0-nya itu. Jangan lupa. Ya, sekali lagi jangan lupa isi titik atau noktanya. Titik 0. Nah, udah lengkap kan? Coba dilihat tuh diagram Venn-nya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas kan? Jadi 0 itu bukan anggotanya A, bukan anggotanya B. Berarti di mana? Di semesta. Betul. Ya, jadi 0 itu nggak ikut A, juga nggak ikut B. Di mana dia ikut? Di S-nya. Ya. Oke? Berarti S-nya tempatnya di mana? Ya di kotak itu. Ya, jangan ditempatkan di lingkaran. Di kotak itulah semesta. Alhamdulillah. Nah, itu ya yang harus kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, sekarang ingat dan perhatikan baik-baik terkait dengan himpunan. Ada simbol atau notasi dalam himpunan itu, konsep-konsep dalam himpunan itu, maka ada simbol-simbolnya. Nomor 1, perhatikan baik-baik. Ini 1 dulu ya. N dalam kurung A itu artinya apa sih? Artinya banyaknya anggota himpunan A. Gitu ya.
banyaknya anggota himpunan A. Nah, maka berlaku NA union B. Nah, itu bacaannya union ya. Union atau digabung. Berarti apa bacaannya? Banyaknya anggota A digabung dengan B itu sama dengan banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurangi irisannya anggota A dan B. Ini tadi irisannya berapa? Kan 1. Pas kan 9. Kalau dihitung ya, iya ada 0 ya. Berarti bagaimana cara mengetahui banyaknya anggota A digabung dengan B yang tadi di diagram Venn tadi? Iya, berarti banyaknya anggota A ditambah anggota B, setelah itu dikurangi yang numpuk tadi. Pas 9 kan, gitu. Oke, itu kalau digabung gitu ya. Ya, digabung. Nah, biar lebih jelasnya ya, kita coba nih ya, terkait dengan contoh soal. Perhatikan baik-baik. Nih ya, sudah levelnya sudah lumayan ini pemahamannya ya. Di dalam suatu kelas ada berapa orang? 40 orang ya. 40 orang siswa, tidak disebutkan putra-putrinya, pokoknya ada 40 orang siswa. Berarti apa itu 40 itu? Semesta pinter. Ya. Lalu setelah didata ada 24 siswa yang gemar musik, ya. Terus 30 siswa gemar apa? Olahraga. Olga itu olahraga ya. Lalu 16-nya suka keduanya. Berarti kalau 16 siswa itu suka keduanya apa? Ya suka musik, ya suka olahraga, itu maksudnya ya. Itu datanya sudah ada. Nah, kita disuruh nih mencari banyaknya siswa yang gemar musik saja. Yang musik tok ya. Ya, musik aja pokoknya. Berapa itu? B, banyaknya siswa yang gemar olahraga saja. Ya, terus yang C kita disuruh menggambar diagram Venn-nya. Maka langkah pertama adalah bagaimana cara menjawabnya? Langkah pertama adalah menentukan yang gemar keduanya dulu, yang tadi itu. Ya kan? Yang saling numpuk itu. Berarti berapa? 16. Iya betul ya. 16. Nah, setelah 16 maka kalian tinggal mengurangkannya aja. Musiknya berapa? 24, ya kan? Dikurangi 16. Jadi yang ikut atau yang suka musik saja ada 8 siswa. Demikian juga yang suka olahraga. Berapa yang suka olahraga? 30 dikurangi 16. Hasilnya adalah 14 siswa. Itu ya. Ya, Ustadz ulangi. Jadi tentukan dulu ya, sebagai patokan jawabannya adalah yang suka keduanya dulu dicari. Oh, yang suka keduanya 16, berarti 20. Yang musik saja 24 dikurangi 16. Yang olahraga saja 30 dikurangi 16, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menggambar diagram Venn-nya? Sama seperti tadi ya. Sama persis menggambar diagram Venn-nya ya. Coba perhatiin apa yang kita lakukan? Iya, membuat persegi panjang. Terus apa lagi? Iya, menaruh simbol S di pojok kiri atas, Lalu kita buat yang himpunan yang saling numpuk. Yang sebelah ini yang suka musik. Berapa yang suka musik tok tadi? Setelah dikurangi 16? Iya betul, 4. Jangan lupa ada noktanya ya. Terus sekarang yang suka olahraga berapa tadi? Setelah dikurangi. Betul, 14. Lalu yang suka kedua-duanya? Iya di tengah, betul. Tuh. Gampang toh? Sehingga yang suka keduanya itu jumlahnya 16. Ketika dihitung lagi siswanya pas
dalam kelas itu 40. Ya. Tadi berapa yang suka ini? 8 harusnya ya. Oh. Nah. Ya coba dilihat kok 4 itu tadi. Harusnya berapa tadi? 8. Iya. Nah, jumlahnya tepat 40. Ya. Itu cara menggambarnya. Sehingga nanti kalau ada tugas dari Ustadz terkait dengan menyelesaikan masalah, ya harus mau, ya. Sekali lagi ingat, kalian harus berlatih. Nih ada tugas untuk kalian ya. Kerjakan ya LKS halaman 29 nomor 1, 2, 4 dan 5. Berarti ada 4 soal. Boleh dikirim di Google Classroom, boleh dikirim lewat WA, tapi sebaiknya di Google Classroom aja ya, biar sama-sama nanti gampang mengoreksinya. Ustadz, tapi aku nggak bisa Google Classroom. Oke, lewat WA aja ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita semua ya, sehingga kita bisa belajar sebaik-baiknya. Baik, itu yang bisa Ustadz sampaikan ya, sehingga nanti kalian akan bisa mengerjakannya. Jangan sampai kalian takut mengerjakannya ya. Baik, kita akhiri dengan hamdalah pertemuan kita ini, dan mudah-mudahan bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.